Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya nama Rianto dari SMKS PGRI Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Adapun dalam video ini kami akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama terkait dengan paparan gagasan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan kontekstual penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Dan yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Guru bergerak Indonesia maju. Selamat menyaksikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam memajukan suatu bangsa. Sejak zaman perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang serta perintis kemerdekaan telah menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat vital dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta membebaskan dari belenggu penjajahan. Kemajuan dunia pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh sebagai aktor utama. Tokoh yang memiliki sumbangsih besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada hakikatnya adalah membentuk manusia berkualitas, bukan hanya dari sisi intelektual saja, melainkan dari segala aspek, baik meliputi kualitas akal, jasmani, rohani yang baik. Artinya, di samping seseorang diharapkan memiliki kualitas intelektual, juga harus memiliki tubuh yang sehat. Kecerdasan intelektual yang tinggi juga memiliki budi pekerti yang luhur dalam hatinya, yang tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari. Namun, dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini memperlihatkan fenomena yang tidak menyenangkan, serta dihadapkan dengan tantangan yang sangat hebat. Berbagai masalah yang marak terjadi dan disoroti oleh media akhir-akhir ini, antara lain mulai dari sering terjadinya tawuran antar pelajar, perbuatan asusila yang dilakukan oleh guru terhadap murid, serta kasus kriminal yang dilakukan murid terhadap gurunya. Selaras dengan pendapat di atas, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dapat dijadikan acuannya dalam upaya membentuk budi pekerti yang baik terhadap peserta didik. Karena beliau telah meletakkan dasar yang kuat dalam bidang pendidikan bangsa Indonesia, serta mempunyai konsep yang ideal di bidangnya, khususnya tentang pendidikan budi pekerti. Pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, baik kekuatan batin maupun karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti menekankan pada pembentukan karakter, perilaku dan kepribadian melalui suatu pembiasaan berbuat baik yang dilakukan sejak kecil hingga dewasa. Artinya, pendidikan budi pekerti yang dimaksud
bukanlah mengajarkan teori-teori tentang baik dan buruk beserta dalilnya yang sangat rumit, melainkan pembiasaan berbuat baik yang dilakukan setiap hari hingga perbuatan tersebut mendarah daging pada jiwa seorang anak, sehingga mengajarkan teori-teori dan dalil bernilai sebagai penguat dan alat saja, bukan tujuan. Adapun alasan kontekstual dari penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara terkait dengan budi pekerti, bahwa pendidikan budi pekerti sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan dalam rangka melestarikan budaya bangsa kita yang luhur, yakni budaya ketimuran, serta sebagai pembentuk moral, karakter dan tabiat serta akhlak yang baik dan bijak. Melalui pendidikan budi pekerti diharapkan peserta didik dapat menjadi pribadi yang sopan dan santun, ramah tamah, toleran, yang merupakan perwujudan dari budi pekerti yang luhur. Kita lihat pada tayangan video di sini. Kita bangsa yang besar dengan beragam budaya, dengan penuh nilai-nilai budi pekerti di dalamnya. Banyak negara lain yang kagum dengan negara kita. Mengapa justru kita abai? Ini adalah contoh betapa besar dari budaya di negara kita. Ini salah satu contoh perwujudan budaya, khususnya di lingkup Jawa Tengah. Bagaimana kita menghargai dari budaya luhur, kesenian Jawa, adat Jawa, sopan santun, kemudian menghormati pada orang tua, dan juga tari. Di sini juga tata bahasa dalam bahasa Jawa, ya, dan berbagai hal lain yang merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa kita. Kemudian dari penerapan ide atau gagasan pemikiran dari Ki Hadjar Dewantara secara kontekstual yang perlu kita terapkan, seperti kita lihat pada contoh gambar. Di antaranya kita harus menghormati bapak ibu guru pada saat datang. Kita disambut layaknya orang tua dengan anak. Ya. Kita bersalaman dengan bapak ibu guru. Kemudian kita mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kemudian beribadah, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, serta sopan santun. Kemudian kita juga melakukan bakti sosial. Kita berkunjung ke panti asuhan dan lain sebagainya. Adapun tantangan dan solusi dari penerapan pemikiran Ki Hadjar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, di antaranya tantangan yang pertama bahwa kurikulum saat ini masih banyak berorientasi pada aspek kognitif dan psikomotorik atau keterampilan saja. Sedangkan untuk yang afektif menyangkut sikap budi pekerti masih begitu kurang diperhatikan. Yang kedua, perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi telah mengubah cara berpikir dan pola pergaulan peserta didik, yang mana hal ini dapat berdampak pada nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Kemudian krisis keteladanan, karena kurangnya figur yang dapat diteladani dari berbagai segi, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ini adalah berbagai contoh tantangan dari penerapan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Ya, masih banyaknya anak-anak kita
yang menerima mentah-mentah dari pengaruh budaya asing yang itu tidak selaras dengan budaya lokal di negara kita. Anak-anak sudah banyak yang mengikuti pola-pola hidup asing, di antaranya lewat penampilan anak, cara berdandan, cara berpakaian, kemudian maraknya kekerasan antar sesama pelajar, adanya pergaulan bebas, minuman keras, seks bebas, obat-obatan terlarang maupun narkotika, dan juga ujaran kebencian baik secara langsung melalui lewat media. Dan juga banyak para aparat pemerintah yang belum memberikan contoh yang baik karena terjerat banyak masalah korupsi. Adapun solusi dari tantangan-tantangan itu, yang pertama, kita berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pengamalan pembinaan nilai budi pekerti, terutama di sekolah. Kemudian integrasi budi pekerti pada mata pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, pendidikan budi pekerti melalui kegiatan ekstrakurikuler, kerjasama orang tua maupun masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah semua pemangku kepentingan, karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Membudayakan penanaman budi pekerti pada semua warga sekolah dengan memperkuat pengembangan pendidikan karakter. Selanjutnya, memperkuat pelaksanaan tata tertib peserta didik. Dan hal ini harus kita jadikan sebagai suatu bahan di dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana hal ini akan kita laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemikiran filosofis Gadjah Dewantara yang akan kami terapkan di lingkup sekolah maupun di pembelajaran. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.